Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama ya. Ini Injil Kristus yang ditulis oleh Matius di pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 10. 3, 2, 1. Ya, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Silakan duduk. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus telah bangkit. Amin. Dia bangkit dari kematian. Dan ketika murid-murid melihat kubur itu sudah kosong, dia menampakkan diri. Ya. Dan dia berkata, "Jangan takut." Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus itu mempermalukan iblis. Amin. Iblis pikir kita sudah menang. Yesus sudah mati. Ternyata iblis knock out, dikalahkan oleh Yesus. Ya, Yesus bangkit. Maut tidak mampu mengalahkannya. Kuasa dosa tidak mampu mengalahkannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa iblis merasa menang? Lukas 23 ayat 23 sampai 24. Di sana dituliskan, tetapi ketika Yesus mereka bawa ke Pilatus, ya, mereka memang punya tujuan agar Yesus mati. Mereka sudah berencana, ya. Lukas 23 sampai 24 ayat 23 sampai 24. Tetapi dengan berteriak, siapa ini yang berteriak? Orang-orang Yahudi itu, ya, orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang dipakai setan, ya. Mereka berteriak, mereka mendesak, tapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya apa? Ia disalibkan. Dan akhirnya mereka apa? Menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Mereka menang. Tapi menang mereka bukan victory. Prevail menang, tapi belum menang-menang banget. Ya kan? Mereka merasa menang, saudara, karena mereka berhasil, ya, berhasil untuk membunuh Yesus. Iblis sudah merasa menang. Mereka berhasil menghentikan ajaran kasih itu. Kalau Yesus mati, udah gak ada lagi yang mengajar tentang kasih. Kalau Yesus mati, udah gak ada lagi mujizat.
Kalau Yesus sudah mati, yang sakit biar nyaho. Nggak ada kesembuhan. Itu iblis mau. Kalau Yesus mati, udah yang buta tetap buta. Kalau Yesus mati, udah yang menderita tetap menderita. Yang lumpuh tetap lumpuh. Itu kan maunya setan. Mereka merasa menang. Yesus mati. Udah nggak ada lagi kasih. Udah nggak ada lagi miracle. Mereka menang. Tetapi Yesus membuktikan. Dia bangkit di antara orang mati. Amin. Artinya apa Bapak Ibu? Masih ada mujizat. Masih ada kasih Tuhan. Amin. Karena dia bangkit. Karena dia hidup. Dia bisa mendengar doa-doa kita. Dia bisa melihat pergumulan kita. Bahkan dia bisa memberikan jalan keluar. Dia ulurkan tangannya untuk menolong saudara dan saya. Karena dia hidup. Amin. Dia hidup. Iblis gak berdaya. Kita yang sakit bisa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang bergumul Tuhan bisa tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia bangkit. Dia menang atas kuasa setan. Namun Bapak Ibu sudah kasih dalam. Kita lihat ayat ini. Kita lihat dulu Roma 1 ayat 4. Apa yang Paulus katakan? Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia anak Allah. Dia bukan manusia biasa. Amin. Jumat Agung saya sudah sampaikan bahwa nggak apa-apa orang mengolok-olok, oh Yesus, oh orang Kristen kok nyembah manusia. Manusia kok dibilang Tuhan. Paskah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Kebangkitannya membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar ada orang mati bangkit. Tapi just for a while. Maksudnya hanya cuma beberapa jam. Tapi kalau sudah 2 malam dikubur, ditutup lagi. Siapa yang bisa bangkit, saudara? Kecuali Tuhan. Amin. Jadi kebangkitan ini menunjukkan bahwa dia Tuhan. Nah ini pertanyaan besarnya, saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kemenangan. Amin. The victory. Tetapi kenapa kok orang Kristen banyak yang masih kalah? 2000 tahun lalu Yesus sudah mengerjakan, memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Memberikan kemenangan buat orang percaya. Tetapi kenapa banyak orang Kristen yang masih kalah sama setan? Padahal iblis itu udah dikalahkan Yesus. Dia udah gak powerful lagi. Dia udah gak punya kekuatan. Yang dia bisa kerjakan hanya menggoda. Dia udah gak ada power. Tetapi kenapa kok bisa orang Kristen masih mudah kalah? Padahal Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kenapa kok masih bisa kalah? Apakah Yesus yang salah? Tidak. Dia Tuhan. Amin. Apakahnya kemenangannya kemenangan palsu? Kemenangan palsu? No. Itu the truth. Mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan kitanya nih. Ya kan? Yesus sudah memberikan the victory. Kemenangan. Kita pun harus menang. Amin. Karena janjinya dia mau menjadikan kita lebih daripada orang pemenang. Nah kenapa saudara? Saya pelajari dalam kitab. Mengapa orang Kristen bisa tergoda, bisa kalah. Yang pertama karena imannya yang lemah dan tidak bertumbuh. Kadang-kadang orang Kristen sudah puas dengan saya believer. KTP saya sudah tertulis Kristen. Di rumah saya ada salib. Cukup. Karena kuasa Tuhan luar biasa. No. Orang Kristen imannya harus kuat. Amin. Dan iman itu harus bertumbuh, saudara. Tuhan berikan kita iman itu sebagai benih. Itu harus bertumbuh. Dan
Kita yang harus maintain iman itu, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari alam mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mungkin kalau saya tanya, ya, Bapak Ibu yang di gereja maupun di rumah, siapa di sini yang punya iman? Pasti semua punya iman. Tapi pertanyaan saya, iman yang bagaimana? Iman yang strong atau iman yang weak? The true faith atau the false faith? Jangan-jangan iman saudara palsu nih. Karena nggak ada KTP agama kosong kan. Paling nggak harus ada tulisannya. Kristen. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, iman kita harus kuat. Amin. Jangan kita punya berdalih dengan ayat. Kan ada firman Tuhan, roh penurut daging lemah. Betul, tapi kita nggak bisa berdalih dengan ayat itu. Ya. Firman itu hanya kepada orang-orang yang imannya baru mau bertumbuh. Ya. Tapi kita harus kuat. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, kenapa kita kalah? Next slide. Karena godaan iblis harus dilawan dengan iman yang teguh. Persoalan kita nggak mau lawan. Amin. Kita tuh nggak mau lawan, nggak mau fight gitu. 1 Petrus 5 ayat 8-9, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan. Apa saudara? Lawan. Banyak orang Kristen tuh kompromi. Dia suka pakai begini, Tuhan itu kan pengasih. Wah, ini kesempatan nih. Kesempatan gak datang 2 kali. Nanti gampang lah. Saya minta ampun sama Tuhan. Ini kesempatan luar biasa buat saya, tapi itu dosa padahal. Karena dia berpikir, Tuhan tuh kan baik. Nanti saya datang gereja minta ampun, saya kasih kolekte, saya kasih persembahan. Saya berikan persembahan diakonia sebanyak-banyaknya. Tuhan pasti ampuni saya. Tuhan tahu hati kita. Ya, kita jangan munafik di hadapan Tuhan. Kita bisa mengelabui orang. Tapi kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Banyak orang bilang begini, aduh ini kan kesempatan, kapan lagi pendeta? Ya ditawarin jabatan, tapi harus menyangkal Yesus. Ya kan? Banyaklah tawaran-tawaran karena ada kesempatan untuk korupsi. Waduh, ini mumpung kapan lagi nih kan, mumpung gak ada yang lihat. Dia gak tahu ada yang lihat di hari atas ya kan. Ya iya. Aduh, kapan lagi kesempatan ini? Udah ambil aja lah. Nanti minta ampun sama Tuhan. Gak semudah apa yang saudara bayangkan. Kalau Tuhan ampuni, kalau Tuhan gak ampuni, memang semua orang yang minta ampun sama Tuhan automatically langsung diampuni. Otomatis gitu langsung diampuni. Tuhan kan tahu ini benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Ya. Benar-benar bertobat lahir baru. Beda pertobatan lahir baru itu. Ya. Dan Tuhan tahu. Orang bisa mengelabui pendeta. Tapi dia tidak bisa mengelabui Tuhan. Jangan berpikiran, Tuhan pasti mengampuni. Kalau benar diampuni. Kalau tidak, ya kan? Karena konsekuensi dari dosa itu begitu mahal, saudara. Saya banyak memperhatikan orang. Yang hari ini terpuruk, hari ini udah hopeless. Padahal dulu begitu luar biasa, terlalu sombong dengan kekayaannya. Pokoknya setiap bulan harus keluar negeri. Harus itu, entah kemana kek. Dia nikmati hidup, saya nggak tahu itu uangnya dari mana. Kenapa saya tahu? Karena dia mengaku dosa kepada saya. Dan dia sudah almarhum. Karena COVID. Terpuruk. Lama lagi terpuruknya, saudara.
Waktu kita menikmati itu saudara, aduh, kita nggak terbayang bahwa kita akan terpuruk nanti. Betul nggak? Dia minta ampun karena dia udah dosanya dia begitu luar biasa. Aduh, saya udah berdosa banget sama Tuhan. Konsekuensinya berat sekali. Mungkin kita bisa menikmati sesaat, hanya sesaat, tapi konsekuensinya, aduh. Makanya waktu Tuhan menebus apa? Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, dengan harga yang mahal sekali darahnya. Karena apa? Dosa itu mahal. Dosa itu mahal. Mungkin kita dapatnya free of charge dosa itu. Nikmat banget. Tapi konsekuensinya mahal sekali, saudara. Kenapa? Tuhan Yesus sudah menang, kenapa kita masih kalah? Karena iman kita lemah, kita nggak mau fight. Padahal firman Tuhan bilang lawan. Kalau orang menggoda kita, membujuk kita untuk melakukan hal yang tidak sesuai firman, lawan. Oh no. Tidak. Terima kasih. Lawan. Ya. Dan Lukas 17 ayat 5 berkata, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Artinya iman itu harus bertambah-tambah. Amin. Setiap hari saya ngomong mimbar, saya berdoa, God increase my faith. Selalu saya berdoa, Tuhan tambah-tambahkan iman saya. Rasul-rasul aja dia minta, apa kelemahan kita? Saudara pasti ngertilah kelemahan masing-masing. Minta Tuhan biar tambahkan iman supaya kuat menghadapi apa yang kita lemah. Kalau kita masih lemah dengan melihat video-video cabul, masih suka itu, minta Tuhan, Tuhan tambahkan imanku supaya aku bisa menolak kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya kan? Tambahkan iman, ya. Increase your faith. Tambahkan iman, minta sama Tuhan. Nah, banyak orang Kristen, maaf mungkin ya, mungkin nggak berdoa seperti itu. Tuhan tambahkan imanku. Murid-murid aja, God, dia meminta mereka back kepada Tuhan untuk tambahkan iman. Ya, ayo kita belajar. Hari ini Paskah mengingatkan kita kemenangan. Saya mengerti menghadapi cobaan, godaan dunia ini nggak mudah, saya ngerti. Tapi kalau iman kita bertambah-tambah terus, bertumbuh, kita bisa menang. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan. The victory bukan kemenangan orang-orang banyak tadi, mereka menang, berhasil mempengaruhi Pilatus. Tapi kemenangan kita adalah victory. Satu kali untuk selama-lamanya. Iman harus bertambah-tambah. Kemudian saya temukan dalam ayat firman Tuhan, kenapa kok kita kalah? Karena kita bergantung kepada hikmat manusia, saudara. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah, pada the power of God. Waktu sakit buru-buru telepon dokter. Kenapa nggak telepon Tuhan dulu? Izinkan dia menyatakan kuasanya. The power of God. Betul, hikmat manusia yang sakit harus ke dokter. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Izinkan Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Kita ini otomatis kan, sakit. Kalau zaman sekarang ke dokter, zaman dulu ke dukun. Ya. Jadi kayaknya dukun lebih berkuasa daripada Tuhan. Ya. Tetapi apa? Bergantung pada kekuatan Tuhan. Ini yang seringkali kita tuh, kenapa kita lemah? Kenapa kita kalah? Padahal Tuhan sudah memberikan kemenangan. Karena kita mengandalkan hikmat manusia. Mengandalkan pengalaman kita. Mengandalkan intelektual kita. Mengandalkan nasihat-nasihat orang pinter. Mengandalkan nasihat-nasihat orang berpengalaman.
Hari ini kita belajar, ketika kita bergumul, kita berlutut di kaki Tuhan, meminta kuasa Tuhan. Amin. Apa masalah hidupmu? Saya nggak ngerti. Tapi ayo bergantung pada kuasa Allah. Amin. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Kita harus menang. Amin. Itu sebab kenapa kita kalah, karena kita mengandalkan hikmat manusia. Selanjutnya, kenapa kita kalah? Ibrani 10 ayat 38. Tetapi, wah, saya sampai cari orangku. Apa ini orangku? Jadi bahasa Inggris itu my righteous one. Jadi orang yang dibenarkan. Ya, kalau saudara pakai cari bahasa Inggrisnya Alkitab itu Ibrani 10. Orangku ini maksudnya orang yang dibenarkan, orang yang sudah dibenarkan Tuhan, ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Mengundurkan diri bagaimana? Saya mundur ayatnya ke atas. Itu Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 26. Sebelumnya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Saya underline tuh. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, kita udah tahu itu nggak boleh. Ya. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kita udah ngerti kebenaran, kita sengaja, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Pengorbanan di atas kayu salib tidak berguna atas hidupnya. Harus dia fight, berjuang dengan masalahnya. Dia fight dengan godaan setan, malah dia mundur. Artinya apa? Dia mencemplungkan diri. Sengaja mengikuti. Mundur. Kita harus maju fight. Amin. Jadi bukan karena kemenangan itu sudah, ini Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah memberikan kemenangan, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Aduh Tuhan, pergumulanku terlalu berat. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Firman Tuhan, gak ada pergumulan yang berat yang Tuhan berikan, yang melampaui kemampuan kita, kekuatan kita. Kita bisa kuat. Alkitab jelas kok bilang, pergumulan yang kau hadapi tidak melampaui kemampuanmu. Bahkan Allah memberikan jalan keluar. Ya. Jangan mundur. Selama kita masih ada di dunia, pasti kita ketemu masalah. Beres 1, besok dapat 2. Beres 2, besok dapat 3. Kadang-kadang multiplikasi dia. Kayak MLM tuh masalah, ya kan? Beranak dia. Tapi gak apa-apa. Itulah hidup. Kita masih tinggal di dunia, ya. Kita belum di Eden. Kita belum di surga. Tapi kita jangan mengundurkan diri dengan masalah, lari dari persoalan. Narkoba, seks bebas, stres, minum, mabuk. Masalah terlalu besar. Lu yang mundur, lu bilang, Yesus tidak memberikan aku kemenangan. Kamu yang mundur. Dan ini berita sukacitanya, saudara. Kita harus pakai iman. Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Ya, kayak udah di cover. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Janji apa? Janji keselamatan. Amin. Janji keselamatan karena iman. Makanya lawan iblis dengan iman yang kedua. Amin. Kenapa kita kalah? Karena iman kita lembek. Kenapa kita kalah? Karena iman kita itu-itu aja. Kita harus increase. Tambah-tambahkan terus iman kita. Berdoa minta Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa orang Kristen bisa tergoda, bisa kalah gitu. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan. Harapan atau keinginan yang mengutamakan keakuan dan hawa nafsu.
1 Yohanes 2 ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan. Ini keinginannya kalau bahasa Asia pakai lust. Lust itu keinginan yang jahat. Ya. Jadi keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Ini yang membuat kita lemah karena kita punya harapannya bukan harapan keselamatan, tapi harapan cepat kaya, cepat terkenal, cepat naik jabatan, cepat punya ini dan punya itu, dan sebagainya. Hanya untuk memuaskan daging. Saudara, hindari lust ini ya. Keinginan yang negatif. Ya, banyak kesaksian lah. Apalagi yang baru-baru keluar, saudara sudah bisa belajar kan, keluar dari penjara. Karena ingin jadi anggota dewan, buang imannya. Akhirnya apa? Karena ambisi gitu, saudara. Ya, punya ambisi. Makanya waspadai juga keangkuhan hidup ini, Bapak Ibu. Waspadai keangkuhan hidup. Kadang-kadang kita mau sombong di medsos. Hati-hati tanpa kita sadari loh. Ya. Kenapa sih orang ingin famous, terkenal? Keangkuhan hidup, karena supaya orang, luar biasa, kamu hebat banget. Sekarang udah terkenal ya. Keangkuhan hidup. Sombongan. Nah, ini yang seringkali membuat kita akhirnya kalah. Karena target kita, harapan kita, keinginan kita hanya mengutamakan aku, keluargaku, anak-anakku, karirku, masa depanku, bukan Tuhan. Ya. Salah goal setting. Padahal iblis itu di bawah kaki orang percaya. Cuma karena kita salah men-create goal setting kita, kita mudah tergoda. Padahal kita berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Kalau ada orang yang hebat, biarlah memang Tuhan berkehendak. Karena memang sengaja Tuhan taruh di susu dia jadi berkat. Ada orang yang memang harus begitu, sudah bersyukur aja. Ya. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Tapi Tuhan sudah menetapkan langkah saya untuk jadi pendeta. Mungkin saudara punya cita-cita yang lain, tapi Tuhan menetapkan yang lain. Makanya kenapa banyak orang stres? Aku pengen begini kok nggak bisa Tuhan. Karena the path-nya bukan itu yang Tuhan sudah siapkan. Ini loh kamu. Aku sudah menetapkan, meskipun nanti kamu jatuh tidak akan tergeletak. Karena path-nya benar, Tuhan yang siapkan. Ya. Nah orang kadang-kadang ambisinya itu, aku pengen jadi pengusaha, aku pengen cepat kaya. Ya. Main binomo, bangkrut, stres, gantung diri lu nanti lu, habis duit lu. Iya kan? Lah iya mau cepat kaya. Ya kan? Instan. Nah ini hati-hati. Makanya hati-hati dengan uangnya. Kita butuh uang. Tapi jangan sampai kita jadi cinta uang. Ya. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Sudah banyak sekali orang saya lihat ini runtuh, hancur, binasa karena mengejar kekayaan.
Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Waspada dengan uang. Kita perlu uang. Ya. Kita perlu uang. Tapi waspada dengan uang. Jangan sampai kita terlalu ambisius. Karena saudara mau ngotot, mau kerja 20 jam kalau Tuhan tutup pintu. Mentok. Stres. Jadi gila itu kan. Udah. Carilah dahulu kerajaan Allah, kamu semua akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, keinginan daging ini wajib disalibkan, saudara. Wajib, harus. Ya. Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Disalib. Salib itu enggak enak. Tapi banyak orang sekarang keinginan daging bukan disalib, dilem. Pakai double tip lah, dia gampang lepas. Salib. Di atas salib ada apa? Ada darah yang tertumpah. Ya. Ada kesakitan, ada nyeri, ada perih. Ya. Yang semua yang gak enak lah di atas kayu salib. Maka melepaskan dosa kadang-kadang sakit. Tapi harus. Ya. Jangan cuma dilem atau di double tip. Ya kan? Paku pantek pakai paku kan. Biar gak lepas-lepas dia itu. Salibkan keinginan daging kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Mengapa orang Kristen kok bisa tergoda, bisa kalah ya? Padahal Yesus sudah memberikan kemenangan. Dia bangkit, menunjukkan dia menang. Lemahnya kasih yang ia miliki. Kasih kita itu masih lemah. Ya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa Yesus mau? Yesus mau tuh kita segambar serupa dengan dia. Amin. Yesus itu pribadi yang kasihnya begitu luar biasa. Makanya kita harus memiliki kasih yang kuat. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mencintai firman. Dan orang yang mencintai firman pasti dia mengasihi sesamanya. Ya kan? Makanya segala hal yang minus Tuhan turun ke dunia menjadi salib. Itu kasih Tuhan. Supaya kita juga mengasihi. Kalau setiap suami mengasihi istrinya, gak mungkin dia selingkuh. Ya kan? Kalau istri benar-benar mengasihi suami, tidak mungkin dia selingkuh. Tidak mungkin dia tergoda dengan kuntilanak itu kan. Si bapak ini. Kalau dia mengasihi, karena lemahnya kasih itu. Maka kita, padahal iblis itu gak punya power. Love-nya kita nih, padahal Tuhan sudah kasih hukum yang utama dan terutama. Ya. Kalau kita mengasihi keluarga kita, kita gak mungkin kasih makan keluarga kita dengan uang haram. Uang korupsi kita kasih makan keluarga kita. Itu orang yang gak punya kasih. Ya kan? Kalau kita mengasihi Tuhan, gak mungkin kita hidup cabul. Gak mungkin kita suka barang-barang video-video porno. Pakai jadi member lagi. Ya, dapat akses kode. Aduh. Udah tahu lagi rapat.
pakai nonton-nonton segala lagi, ya kan? Lagi dapat DPR. Saudara, kalau kita mencintai Tuhan, apa ya, kita jijik untuk hal-hal itu. Betul nggak, saudara? Nggak ada nafsu kita untuk hal-hal yang nggak berkenan gitu. Makanya saya bilang, kenapa kita lemah? Kasih kita tuh nggak kuat. Kita bilang sama istri kita, sama pasangan kita, wah karena waktu pacaran aja, waduh luar biasa. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, waduh. Pas udah kawin ya kan, beda. Tapi saya yakin dan percaya kalau kasih kita strong, ya, kita hidup berkemenangan. Amin. Kenapa ada dosa? Karena kasih kita lemah. Orang berzina karena dia nggak ingat orang di rumah. Orang melakukan kejahatan di luar karena dia nggak mengasihi dirinya dia sendiri juga. Bahwa dia berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai dia dahsyat untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Tapi dia hancurkan dirinya dengan narkoba. Dia hancurkan dirinya dengan hidup gak karu-karuan. Dia gak punya kasih itu. Kalau kita punya kasih luar biasa. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Roma 8 ayat 38 dan 39. Ini ayat yang terakhir buat kita semua. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa? Saudara bayangkan, kasih Tuhan begitu luar biasa. Gak ada satu apapun di dunia ini yang bisa membatasi kasih itu. Amin. Bagaimana kita membalas kasih itu? Wah, setan gak berdaya untuk membendung kasih Tuhan kepada kita. Itu sebabnya. Ayo, kita introspeksi. Kenapa saya mudah tergoda? Mungkin karena iman saya masih lemah. Mungkin karena iman saya gitu-gitu aja. Gak pernah bertambah-tambah. Mungkin karena apa yang aku inginkan untuk kepuasan aku sendiri. Atau mungkin karena kasihku belum maksimal buat Tuhan.